Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perawat Nabila. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah boleh berkenalan, Mbak? Oh iya, namanya siapa ya, Mbak? Oh, Mbak Tami ya, Mbak. Oke, baik. Di sini saya akan bertujuan untuk membantu masalah yang sedang Mbak Tami alami. Oke, baik. Hari ini kira-kira bagaimana perasaannya, Mbak? Oh, seperti itu. Bingung ya? Mbak merasa ketakutan. Oh, iya, baik. Oke, selama 15 menit ke depan kita akan berdiskusi mengenai masalah yang Mbak Tami alami ini ya, Mbak. Untuk tempatnya di sini saja. Bagaimana? Apakah Mbak Tami bersedia? Oh iya, alhamdulillah bersedia ya, Mbak. Oke, baik. Mari kita duduk di sini ya, Mbak. Duduk di sini, kita berbincang-bincang berdua di sini. Sebelum kita melakukan diskusi ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kita mulai ya, Mbak. Bagaimana sekarang kira-kira perasaan Mbak? Oh iya, Mbak merasa ketakutan, Mbak merasa kebingungan seperti itu ya, Mbak. Oke, kira-kira masalah apa Mbak yang dialami sehingga Mbak merasa seperti itu? Oh iya, Mbak mendengar suara-suara. Seperti itu. Saya bantu catat ya, Mbak. Mbak mendengar suara-suara. Lalu kira-kira suara-suara seperti apa Mbak yang Mbak dengar? Oh iya, suara seperti itu ya, sehingga membuat Mbak ketakutan seperti itu. Oke, baik. Kira-kira suara-suara tersebut muncul berapa kali sehari ya, Mbak? Atau berapa kali seperti itu? Oh, seperti itu. Oke, berarti saya simpulkan suara-suara tersebut muncul kira-kira sehari itu 5 kali ya, Mbak? Oke, baik 5 kali. Lalu suara-suara tersebut itu muncul ketika Mbak sedang apa, atau Mbak sedang melakukan apa? Oke, berarti suara-suara tersebut muncul ketika Mbak sedang sendirian, ketika Mbak merasa kesepian seperti itu ya, Mbak. Oke. Lalu untuk selanjutnya, kira-kira respon apa yang Mbak lakukan setelah mendengar suara-suara tersebut, Mbak? Maksud saya, apa yang Mbak lakukan setelah mendengar suara tersebut? Iya. Oh iya, Mbak langsung berteriak-teriak seperti itu ya, Mbak? Oke, baik. Oke, saya percaya apa yang semua Mbak katakan seperti itu, saya percaya karena ada beberapa pasien saya yang memang mengalami hal yang sama seperti yang Mbak alami. Mereka mendengar suara-suara, tetapi pasien lain tidak mendengar hal tersebut. Mbak itu mengalami gangguan yang namanya halusinasi, Mbak. Iya, halusinasi. Ya, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, apakah Mbak mau saya ajari bagaimana cara untuk mengatasi halusinasi tersebut agar Mbak ketika mengalami hal tersebut Mbak jadi tidak berteriak-teriak lagi seperti itu? Apakah Mbak mau? Oh ya, baik, alhamdulillah mau ya, Mbak. Oke, yang pertama, Mbak bisa melakukan yang namanya menghardik seperti itu ya, menghardik Mbak. Ketika Mbak mengalami hal tersebut, Mbak bisa menghardik. Bagaimana cara menghardik tersebut? Mbak bisa menutup telinga, memejamkan mata seperti ini, lalu mengatakan tidak, tidak,
kamu itu tidak nyata, kamu tidak nyata, ini tidak benar, ini tidak benar. Namun ketika Mbak melakukan hal tersebut, Mbak bisa melakukannya dalam hati agar tidak mengganggu situasi setempat. Ya, seperti itu. Oke. Bisa dilakukan? Silakan coba dipraktekkan, Mbak. Ya. Oke, bagus sekali. Alhamdulillah, bagus sekali, Mbak. Ya, seperti itu ya, Mbak, dilakukan ketika Mbak mengalami halusinasi. Oke. Untuk selanjutnya, Mbak, kira-kira kegiatan tersebut nanti akan dilakukan sehari berapa kali? Saya coba catatkan ya. Sehari itu kira-kira mau dilakukan berapa kali? Oke, 3 kali ya. 3 kali. Waktunya kapan saja? Paginya jam berapa, Mbak? Paginya jam 8. Oke, lalu siangnya jam berapa? Siangnya jam 1 ya, setelah makan siang ya. Untuk sorenya jam berapa, Mbak? Oke, jam 4 ya. Oke, ini lalu berarti Mbak akan melakukan kegiatan ini selama 3 kali sehari, yaitu pagi pukul 8, siang pukul 1, untuk sorenya pukul 4 ya, Mbak. Ini bisa Mbak simpan, lalu nanti bisa Mbak praktekkan. Oke? Ya, baik. Terus untuk selanjutnya setelah Mbak mempraktekkan sekiranya menghardik tersebut, bagaimana perasaannya, Mbak? Oh ya, sudah endingan ya. Oke, baik, kegiatan itu bisa diulangi ya, agar perasaan Mbak bisa lebih baik. Saya lihat juga Mbak ini sudah lumayan rileks, sudah lumayan tenang. Seperti itu. Ya. Oke, seperti itu. Oke, besok kita ketemu lagi ya, Mbak. Saya akan menyampaikan cara yang kedua, yaitu dengan cara menemui orang lain. Ya, cara yang kedua untuk mengatasi halusinasi tersebut. Ya, sekiranya besok siang pukul sekitar jam 1 saja ya. Jam 1 saja, tempatnya di sini saja. Kita akan belajar cara yang kedua untuk mengatasi halusinasi ini. Oke. Apakah masih ada yang ditanyakan, Mbak? Alhamdulillah tidak ada ya. Oke, sampai bertemu besok ya. Karena ini sudah selesai, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum.